Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Ariana. Saya adalah mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 4 dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan dan membahas sedikit tentang Palestina dan juga pan-Islamisme. Mungkin yang pertama-tama akan saya bahas adalah pan-Islamisme. Apa itu pan-Islamisme? Pan-Islamisme ini adalah sebuah paham dan juga sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menyatukan seluruh umat muslim di seluruh dunia. Nah, adapun paham ini pertama kali digagas atau dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani pada abad ke-19, dan paham ini juga dicetuskan karena untuk merespons kolonialisme Barat pada saat itu dan juga kemunduran Islam yang terjadi pada masa itu. Nah, selanjutnya, adapun pada perkembangannya, pan-Islamisme ini membawa pengaruh yang cukup luas sehingga memunculkan tokoh-tokoh Islam seperti Sayyid Qutb, terus Abu A'la Al-Maududi dan juga tokoh-tokoh besar lainnya. Adapun negara-negara yang menganut paham pan-Islamisme itu seperti negara-negara Irak, Iran, Pakistan, Mesir, Libya, Afghanistan, dan juga termasuk Indonesia. Nah, bukti bahwa paham ini atau pan-Islamisme ini berkembang itu adalah ditunjukkan dengan terbentuknya Liga Islam Dunia pada tahun 1962. Di mana pada perkembangannya juga membuat raja-raja di negara-negara Islam tadi itu menggagas sebuah konferensi tingkat tinggi Islam, termasuk Raja Faisal dari Arab dan juga Raja Hasan II dari Maroko, yang kemudian menjadi otak diadakannya konferensi tingkat tinggi dengan tujuan untuk memperkuat keberadaan Liga Islam Dunia tadi. Dan seiring perkembangannya juga, kemudian pada tahun 1969 dibentuklah Organisasi Konferensi Islam atau OKI, yang juga sekarang dikenal dengan Organisasi Kerjasama Islam. Pan-Islamisme kemudian mulai menyebar di Indonesia melalui berbagai organisasi, di mana kita tahu bahwasanya di Indonesia ini memiliki beberapa atau berbagai organisasi Islam, diantaranya itu seperti Muhammadiyah, Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya pan-Islamisme adalah sebuah gerakan yang pertama kali muncul dari keinginan umat muslim untuk bersatu di seluruh dunia, yang kemudian paham ini dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Jamaluddin Al-Afghani. Terus seiring dengan perkembangannya dibentuklah organisasi Islam yang secara internasional kemudian dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam. Dengan adanya kesamaan persepsi tentang Islam, membuat negara-negara Islam di dunia akhirnya bersatu dan menjadi sebuah gerakan yang dinamakan dengan pan-Islamisme. Nah, kembali ke tema utama saya tadi, yaitu Palestina dan juga pan-Islamisme. Jadi, apa sebenarnya hubungan Palestina dan juga pan-Islamisme ini? Mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan seperti apa hubungan antara pan-Islamisme dan juga Palestina. Tentu saja hubungan antara Palestina dan juga pan-Islamisme itu sangatlah erat, di mana pan-Islamisme tadi merupakan sebuah gerakan untuk menyerukan persatuan umat muslim di seluruh dunia,
untuk melindungi kepentingan dan juga martabat umat Islam dimanapun, termasuk mengenai isu tentang Palestina ini. Berbicara lebih lanjut tentang Palestina, Palestina ini ternyata menjadi salah satu titik fokus utama dari pan-Islamisme, karena wilayah Palestina ini dianggap sebagai tanah suci umat Islam. Dan konflik di sana juga tentu saja dianggap sebagai masalah bersama umat Islam di seluruh dunia. Ternyata didirikannya organisasi kerjasama Islam, salah satu alasannya atau salah satu alasan utama didirikannya organisasi tersebut adalah karena untuk merespons konflik yang terjadi di Palestina, di mana hal ini bertujuan untuk mendukung hak rakyat Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan juga berdaulat. Meskipun kita tahu sampai saat ini organisasi Islam tersebut belum menunjukkan tindakan yang signifikan untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel, sehingga kita juga tahu bahwasanya krisis di Palestina itu terus berlanjut hingga sekarang ini. Adapun di tingkat masyarakat, kita tahu bahwasanya dukungan terhadap Palestina dari berbagai masyarakat di seluruh negara-negara Muslim di dunia itu sangatlah kuat. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kepedulian mereka. Di antaranya itu doa, aksi solidaritas, bantuan kemanusiaan, dan juga dukungan diplomatik serta dukungan-dukungan yang lainnya. Nah, dari penjelasan singkat saya mengenai pan-Islamisme dan juga Palestina tadi, mungkin kita bisa simpulkan bahwasanya Palestina ini menjadi simbol utama persatuan umat Islam di seluruh dunia dan juga menjadi simbol utama dari gerakan yang dinamakan dengan pan-Islamisme. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai Palestina dan juga pan-Islamisme. Semoga apa yang saya jelaskan dan sampaikan bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan dari penjelasan saya. Teman-teman bisa mengecek atau mencari tahu lebih dalam lagi di seluruh platform yang bisa teman-teman jangkau. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.